Pertama, saya ingin sampaikan bahwa kemarin malam, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, saya mendapat surat SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, di dalam surat dimaksud, disebutkan bahwa telah menetapkan terlapor, yaitu saudari Denis Cariesta atau Denis Cadel, sebagai tersangka. Dari laporan polisi saya di Polda Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu, terkait dengan dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik yang merugikan saya miliaran rupiah, dan dalam hal ini patut diduga saudara Denis Cariesta alias Denis Cadel telah melanggar pasal 27 ayat 3 atau perubahan Undang-Undang IT, pasal 45 ayat 3, perubahan Undang-Undang IT, dan dapat juga nantinya pada junto pasal 310, 311 KUHP. Dalam hal ini, saudara Denis Cariesta telah secara sengaja mempermalukan saya, menghina saya, merendahkan saya, dan bahkan dapat dikategorikan melakukan ujaran kebencian kepada saya. Dan ini sangat-sangat merugikan saya. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri. Saya tahu kasus ini sudah sampai pada tingkat petinggi Mabes Polri. Terima kasih kepada Bapak Wakapolri. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, Bapak Komjen Pol Wahyu Widada, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Agung, Bapak Dirkrimsus Polda Sumatera Utara, Bapak Kombes Teddy, yang baru saja berganti dengan Bapak Kombes Andri Setiawan, Kasubdit, Saudara Welman Ferry, dan juga penyidik, Saudara Jedwin. Jadi saya terima kasih karena hukum on the track, dan apa yang diceritakan orang di luaran bahwa Denis tidak akan tersentuh hukum, di backup oleh banyak orang, termasuk diduga di backup oleh Hotman Paris dan kawan-kawan. Hari ini terbukti bahwa hukum on the track di kepolisian, di Bareskrim, dan di Polda Sumatera Utara, dan di Polda-Polda lain. Saya meyakini dan merasakan betul bahwa hari ini Polri benar-benar presisi, mengayomi, dan benar-benar prediktif, responsibility, transparansi, dan berkeadilan. Begitu. Ya, ya, saya sudah dapat informasi bahwa saudari Denis juga akan dipanggil dalam waktu dekat sebagai tersangka, karena juga saya dapat informasi bahwa surat penetapan tersangka juga sudah ditandatangani, surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga sudah ditandatangani, dan yang saya ingin sampaikan bahwa Denis Cariesta, kau harus pertanggungjawabkan perbuatan. Dan pointers yang akan saya sampaikan lebih detail nanti di preskon pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 16.30 di kantor saya Ranlovong, Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Seperti itu. Iya, betul. Oh iya. Lah iya. Kenapa di Sumatera Utara? Itulah undang-undang IT itu uniknya gitu. Unik dalam pengertian dia memang ada lex spesialis. Karena media sosial, apakah Instagram, apakah Facebook, dan lain-lain, itu bisa diunggah dimanapun di seluruh dunia.
Maka ketika di mana kita berada, kita menemukan ada fitnah atau pencemaran nama baik terhadap diri kita di tempat itu, maka dapat melakukan upaya hukum di Polda setempat. Nah, jadi saya waktu itu menyaksikan itu ketika saya di Sumatera Utara, dan saya laporkan di Polda Sumatera Utara. Nah, kalau Dennis, dia tidak datang dipanggil, kemudian ditahan atau tidak ditahan, itu menjadi hak subjektivitas penyidik. Tapi kalau melihat dari cara Dennis selama ini, yang malas datang, merasa sombong, merasa kuat, karena diduga di backup oleh ya Hotman Paris CS, maka hari ini saya katakan ya Dennis, kau cari Hotman Paris cepat, supaya dia bantu kau. Dan saya mau lihat, Hotman ini membela dalam konteks hukum atau membela dalam konteks yang lain. Prinsip dasar saya adalah satu-satu yang telah mencemarkan nama baik saya, yang merusak nama baik saya, yang menghina-hinakan saya, yang merendah-rendahkan saya, akan saya sikat secara hukum. Tentu dengan ikhtiar saya, dengan teamwork saya, dan juga mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya katakan hari ini, Polri benar-benar presisi, petingginya benar-benar memahami bahwa rakyat butuh keadilan. Dan equality before the law telah terjadi dalam kasus ini. Begitu. Bukan. Saya laporkan 2022. Sudah, bukan 2023. 2022. Sudah 1,5 tahun. Ya, jujur saya lega, tapi saya tidak jumawa karena Allah marah kalau kita terlalu euforia. Saya hanya berkatakan syukur ya Allah. Terima kasih Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Kabar Eskrim, Kapolda, Dirkrimsus, Kasubdit, penyidik, Kanit dan lain-lain. Kenapa? Karena Dennis ini kurang ajar. Mulutnya itu ember. Mulutnya itu perlu dijaga. Nih, jangan Hotman yang ngomong ke saya, jaga mulutmu. Kalau barang bukti yang disajikan Hotman terhadap saya di Baris Krim Mabes Polri, saya berani untuk melakukan debat dengan Hotman di dalam ruang gelar. Barang bukti hanya di-split oleh kejaksaan, diperintah oleh jaksa split. Gitu. Dan laporan saya terhadap Iklim Hakim juga, saya yakin akan segera juga naik sidik dan tersangka. Jadi, terhadap kasus ini yang saya laporkan terhadap terhadap saudari Dennis Chariesta, itu barang buktinya kuat sekali. Dia mengirim papan bunga ke kediaman saya di Jakarta. Dia memposting di podcast dia tentang saya. Dia datang ke Universitas Pineng tempat S2, S3. Dia datang ke rumah istri saya, rumah istri saya di Medan, dan satu kendurian yang di situ di-up oleh dia. Jadi ini sudah jatuh tertimpa tangga. Kenapa jatuh tertimpa tangga? Dia hamil, tidak jelas dari itu siapa. Melahirkan, tidak jelas dari itu siapa hari ini. Dan dia berurusan hukum dengan saya. Saya hanya katakan bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan saya mendesak agar polisi, jika Dennis tidak kooperatif, saya yakin penyidik akan menahan saudari Dennis Chariesta. Dan Dennis harus datang ke Sumatera Utara. Tidak ada relevansinya melahirkan, terus tidak boleh ditahan. Ada hubungannya. Karena itu melihat dari track record dia, cara dia, dan lain-lain, itu kini Dennis akan dipanggil dan dijemput jika kooperatif. Dan kasus ini akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan akan bersidang, dan saya yakin saya juga melakukan penahanan dan yakin betul bahwa ganjaran dari vonis Majelis Hakim di Sumatera Utara.
Begitu. Seorang manusia, saya empati ya. Kasih bakal di kelihatan dan lain-lain dan lain-lain. Memaafkan deh, tapi kita tidak boleh melupakan gitu. Saya masih terngiang-ngiang. Saya dikirimin banyak video dari teman-teman saya, bahkan dari anak saya. Bagaimana Dennis itu berani datang ke kantor saya. Ya, ribut dengan istri saya. Dan saya tahu itu pancingan terhadap saya. Dan saya tahu dia mengkondisikan banyak orang. Termasuk mantan ajudan saya, mantan sopir saya, mantan asisten pribadi saya. Semua dikumpulin. Dan anak ini seolah-olah dia merasa manusia kebal hukum. Dan sekarang kau baru tahu bahwa slow but sure yang saya lakukan tapi jadi. Kenapa? Karena saya mempersiapkan barang bukti secara matang untuk kau tidak bisa lolos dari proses hukum di pengadilan. Dan harus diproses dan divonis bersalah supaya kau tidur di balik jeruji besi. Itu poin dari saya. Poin berikutnya, Dennis, dia harus menyampaikan siapa sesungguhnya yang mendesain semua ini. Sehingga saya itu diserang oleh banyak orang yang saya sebut dengan 12 penjuru angin. Siapa yang mendesain ini semua? Saya baru diskusi dengan istri saya, dengan anak saya, maka nanti sikap dari saya dan istri saya dan anak saya akan kami sampaikan pada hari Sabtu. Seperti apa? Dan saya akan jelaskan juga nanti tentang posisi kasus, laporan saya terhadap Iklim Hakim, laporan Hotman Paris terhadap saya, laporan Samsul Caniago kepada saya, dan laporan saya terhadap Samsul Caniago. Dan lain-lain dan lain-lain. Yang pasti saya katakan bahwa saya alhamdulillah masih sehat, masih kuat, dan masih survive untuk menghadapi mereka-mereka yang telah menzolimi saya. Dan saya katakan sekali lagi bahwa Allah Maha Kuasa dari segala-galanya. Kalau boleh saya katakan bahwa banyak yang WA saya, Bang, berarti Hotman nggak kuat ya? Hotman nggak hebat ya? Ya saya bilang dari dulu Hotman nggak hebat. Dari dulu Hotman itu hanya segini di mata saya. Dan dia bukan petarung. Dan saya pikir untuk urusan ini, kalau memang ada keterkaitan Hotman di balik semua skenario ini, itu tergantung kepada Dennis untuk menyelamatkan dia. Tapi bagaimana saya menyikapi Dennis yang kalian sebut tadi, apa enggak empati, kasihan ini, nah itu nanti. Saya akan berdiskusi dengan istri saya di Medan dan di Jakarta, dan saya akan sampaikan itu nanti di Jakarta. Tapi yang pasti saya akan runut, saya akan sampaikan poin-poin tahapan hukum yang akan saya tempuh terhadap Dennis, kemudian Samsul, Evi, kemudian saudara Hotman Paris, dan lain-lain dan lain-lain. Tidak tertutup kemungkinan Uya-Kuya, Farhad Abbas. Tapi Farhad Abbas sekarang saya tengok dia sudah cooling down, dan Uya-Kuya juga sudah cooling down, dan saya lihat Richard Lee, nah ini Richard Lee juga nih. Richard Lee itu kan dilaporkan dan terlapor sekarang di Polda Metro itu oleh saudara Erwanto, dugaan penistaan agama. Itu saya yakin Pak Kapolda Metro Jaya, penyidik itu akan segera memproses kasus ini. Jadi orang-orang seperti Richard, orang-orang seperti Hotman, orang-orang yang suka berisik terhadap orang lain, yang tidak tahu terima kasih harus diproses secara hukum. Begitu. Kalau hitungan saya kan dalam minggu ini katanya sebelum akhir tahun sudah dipanggil. Kalau dia dipanggil sekali nggak datang, habis tahun baru dipanggil kedua, nggak datang ya dijemput paksa. Saya akan update semuanya kepada media. Saya akan update. Saya akan ikuti kasus ini dan saya akan kawal kasus ini. Dan sekali lagi saya katakan bahwa Dennis Caryesta harus mengoreksi dirinya, harus berpikir ulang, dan harus membuka memori ke belakang
Siapa aktor di balik keberanian kau yang sangat luar biasa kepada saya, Denis? Begitu. Sangat tergantung dari Denisnya. Sangat tergantung dari Denisnya. Karena saya meyakini dan keluarga saya meyakini, anak saya meyakini, tim saya meyakini bahwa Denis tidak sendiri. Saya meyakini ada invisible hand, ya ada tangan-tangan ajaib di belakang yang mungkin menjadi aktor intelektual. Sangat tergantung dari Denisnya. Kalau Denis sudah berani mengakui bahwa dia pernah menjadi selingkuhan oleh seorang laki-laki 4 tahun, kalau Denis berani bertanggung jawab hasil hubungan gelap dia dengan seorang pria, lahir seorang anak yang tidak ada bapaknya, maaf tidak tahu namanya siapa, tidak jelas siapa bapaknya, ya. Kenapa terhadap kasus yang saya laporkan sudah jadi tersangka yang akan membawa dia ke penjara, dia tidak akan membuka itu semua? Saya kira itu kebodohan yang luar biasa dari dia. Tapi saya tidak tahu kalau Denis juga akan buka suara, lalu kemudian kami memaafkannya dan akan mencabut laporan, itu sangat tergantung dari diskusi saya dengan istri saya dan juga anak-anak saya dan tim saya. Begitu. Tapi yang ya, oh ya, tentu mereka bersyukur ya. Mereka bersyukur bahwa hukum masih tegak lurus. Anak saya itu yang selama ini lagi praktek di rumah sakit, sampai orang banyak bertanya, itu si perempuan Denis itu siapa sih? Kok berani amat sama mamamu? Kok berani amat sama ayahmu? Anak saya yang SMA juga, itu semua pada nanyai. Abang saya di kampung, ya teman-teman sejawat saya di Mandeling Natal waktu saya DPRD, rekan-rekan saya kira ini apresiasi yang luar biasa. Saya juga terima kasih Bang Partai Siombing, Bang Hotma Sitompul, Bang Otto Hasibuan, Bang Muara Karta Simatupang, Adinda Leo Situmorang, ya semua pada respect ke saya, termasuk John LBF yang melaporkan saudara Arif Edison, dan juga Erwanto yang sudah melaporkan saudara Richard Lee. Jadi kalau menurut saya eh, Arif Edison itu dalam konteks laporan penistaan agama itu perannya sedikit sekali dibanding dengan Richard Lee. Jadi saya yakin Richard Lee juga akan segera berproses dan kita akan desak. Ingat, saya selalu katakan saya slow but sure. Saya slow tapi pasti. Dalam cara saya menyampaikan sesuatu dengan public speaking, mungkin Anda lihat saya tegas, keras, dan lain-lain. Padahal saya maksudnya lugas, tapi cara saya bekerja adalah silent operation. Dan semua sesuai dengan prosedur hukum. Tidak ada yang kita lakukan pelanggaran, tidak ada yang menyalahgunakan kewenangan, dia bukan abuse of authority dari para penyidik. Semuanya on the track sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu style Europe continental. Begitu. Saya katakan sangat tergantung kepada Denis. Seberapa jujur dia menyampaikan eh, permintaan maafnya. Seberapa jujur dia membuka invisible hand-nya. Seberapa jujur dia untuk mengatakan si A, si B, dan lain-lain. Seberapa mampu dia menarik simpati saya dan istri-istri saya dan juga anak-anak saya. Itu sangat tergantung. Sangat tergantung. Nah, karena itu saya nanti waktu preskon itu akan menampilkan istri saya Ade Suryani dan istri saya Nur Eli Heriani yang kepala dinas itu juga sudah ngomong ke saya bahwa ada yang sudah kami bicarakan, itu nanti akan saya bicarakan dengan Ade Suryani dan itu akan saya rumuskan dengan anak-anak malam ini. Itulah nanti yang akan saya sampaikan di preskon hari Sabtu di kantor saya Ranlovong pada pukul 16.30 WIB di Kuningan, Jakarta Selatan. Begitu. Okay. Thank you.
Ya, nanti beritahu teman-teman media hari Sabtu ya. Kita akan buka-buka ini semua, ya. Nah, jadi